Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Artificial Intelligence. Nama kelompok yang pertama Muhammad Khalil Ashari, yang kedua Duyanti Setiabudi, itu saya, yang ketiga Rizky Putra Pradana, Prodi Informatika A, Fakultas Teknologi Informasi. Selanjutnya, di sini ada pemanfaatan metode heuristik dalam pencarian jalur terpendek dengan algoritma semut dan algoritma genetika. Secara umum, pencarian jalur terpendek dapat dibagi dengan dua metode, yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional cenderung lebih mudah dipahami daripada metode heuristik, tetapi jika dibandingkan, hasilnya diperoleh dari metode heuristik lebih variatif dan waktu perhitungan yang diperlakukan lebih singkat. Berikutnya, jalur terpendek. Pencarian jalur terpendek. Secara umum, penyelesaian masalah pencarian jalur terpendek dapat dilakukan menggunakan dengan dua buah metode, yaitu metode algoritma konvensional dan metode heuristik. Metode algoritma konvensional diterapkan dengan cara perhitungan matematis seperti biasa, sedangkan metode heuristik diterapkan dengan perhitungan kecerdasan buatan dengan menentukan basis pengetahuan dan perhitungannya. Metode konvensional. Metode konvensional berupa algoritma yang menggunakan perhitungan matematis biasa. Ada beberapa metode konvensional yang biasa digunakan untuk melakukan pencarian jalur terpendek. Di antaranya algoritma Dijkstra, algoritma Vogt-Warshall, dan algoritma Bellman-Ford. Metode heuristik adalah sebuah sub-bidang dari kecerdasan buatan yang digunakan untuk melakukan pencarian dan penentuan jalur terpendek. Ada beberapa algoritma pada metode heuristik yang biasanya digunakan dalam pencarian jalur terpendek. Namun, dalam penelitian dibatasi hanya membahas dua macam algoritma, yaitu algoritma semut dan algoritma genetika. Selanjutnya, algoritma semut. Langkah 1. Langkah 1, inisialisasi harga parameter algoritma. Parameter yang diinisialkan adalah 1. Intensitas jejak semut antar kota dan perubahannya. 2. Banyak kota termasuk X dan Y koordinat atau di jarak antar kota. 3. Tetapkan siklus semut. 4. Tetapan pengendali identitas semut. 5. Tetap pengendali visibilitas. 6. Visibilitas antar kota. 7. Banyak semut. 8. Tetapan penguapan jejak semut. 9. Jumlah siklus maksimum
bersifat tetap selama algoritma dijalankan, sedangkan TITS akan selalu diperbarui harganya pada setiap siklus algoritma, mulai dari siklus pertama sampai tercapai jumlah siklus maksimum atau sampai terjadi konvergensi. Inisialisasi kota pertama setiap semut. Setelah inisialisasi dilakukan, kemudian semut ditetapkan pada kota pertama tertentu secara acak. Selanjutnya, algoritma semut. Langkah kedua, pengisian kota pertama ke dalam tabulis hasil inisialisasi kota pertama setiap semut dalam langkah 1 harus diisikan sebagai elemen pertama tabulis. Hasil dari langkah ini adalah terisinya elemen pertama tabulis setiap semut dengan indeks kota tertentu, yang berarti bahwa setiap tabu bisa berisi indeks kota antara 1 sampai n, sebagaimana hasil inisialisasi pada langkah 1. Langkah ketiga, penyusunan rute kunjungan setiap semut ke setiap kota. Koloni semut yang sudah terdistribusi ke sejumlah atau setiap kota akan mulai melakukan perjalanan dari kota pertama masing-masing sebagai kota asal dan salah satu kota-kota lainnya sebagai kota tujuan. Kemudian dari kota kedua masing-masing koloni semut akan melanjutkan perjalanan dengan memilih salah satu dari kota-kota yang tidak terdapat pada tabu K sebagai kota tujuan selanjutnya. Selanjutnya, algoritma semut. Langkah keempat. Perhitungan langkah keempat. 1. Perhitungan panjang rute setiap semut. Perhitungan panjang rute tertutup length closed tour atau LK setiap semut dilakukan setelah satu siklus diselesaikan oleh semua semut. Yang kedua, pencarian rute terpendek. Setelah L dan K setiap semut dihitung, akan didapat harga minimal panjang rute tertutup setiap siklus atau L-min NC, dan harga minimal panjang rute tertutup secara keseluruhan. Yang ketiga, perhitungan perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar kota. Koloni semut akan meninggalkan jejak kaki pada lintasan antar kota yang dilaluinya. Adanya penguapan dan perbedaan jumlah semut yang lewat menyebabkan kemungkinan terjadinya perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar kota. Selanjutnya, masih di algoritma semut. Langkah kelima, yang pertama, perhitungan harga intensitas jejak kaki semut antar kota untuk siklus selanjutnya. Harga intensitas jejak kaki semut antar kota pada semua lintasan antar kota ada kemungkinan berubah karena adanya penguapan dan perbedaan jumlah semut yang melewati untuk siklus selanjutnya. Semut yang akan melewati lintasan tersebut harganya intensitasnya telah berubah. Yang kedua, atur ulang harga perubahan intensitas jejak kaki semut antar kota. Untuk siklus selanjutnya, perubahan harga intensitas jejak semut antar kota perlu
diatur kembali agar memiliki nilai sama dengan 0. Yang ketiga, perhitungan perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar kota. Pengosongan tabulis dan ulangi langkah kedua. Jika diperlukan, tabulis perlu dikosongkan untuk diisi lagi dengan urutan kota yang baru pada siklus selanjutnya. Jika jumlah siklus maksimum belum tercapai atau belum terjadi konvergensi, algoritma diulang lagi dari langkah 2 dengan harga parameter intensitas jejak kaki semut antar kota yang sudah diperbarui. Di sini saya sampai di sini, kelanjutannya diteruskan dengan Rizky Putra Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Putra Pradana. Saya akan meneruskan presentasi yang tadi sudah berjalan. Adalah salah satu proses yang sulit dalam algoritma genetika. Hal ini disebabkan karena proses pengkodean untuk setiap permasalahan berbeda-beda, karena tidak semua teknik pengkodean cocok untuk setiap permasalahan. Proses pengkodean ini menghasilkan suatu deretan yang kemudian disebut kromosom. Kromosom terdiri dari sekumpulan bit yang dikenal dengan sebagai gen. 1 proses seleksi, 2 proses rekombinasi, proses mutasi. Kesimpulan: A. Manfaat teknologi informasi pada pencarian jalur terpendek menghasilkan suatu hasil atau keluaran yang akurat dan tepat. Untuk pilihan penjelasan, seorang dengan mempertimbangkan beberapa parameter yang lain. B. Untuk kasus yang berbeda, algoritma akan memberikan hasil yang berbeda. Tidak dapat dipastikan bahwa algoritma tersebut atau genetik yang terbaik. C. Secara konsep algoritma metode konvensional lebih mudah untuk dipahami, namun hasilnya diperoleh dari metode heuristik lebih variatif. Dan D. Dengan metode heuristik, waktu perhitungan yang diperlukan lebih cepat 30% dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Untuk daftar pustaka, ini ada dari Goldberg, The Genetic Algorithm Insert, yang ada di sini. Anda bisa tahu semua daftar pustaka yang kami isi di sini. Ada banyak toh. Sekian dari kami, kelompok berapa ini ya, pokoknya kelompok lah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.